Ya, shalom anak-anak rohani kekasih, baik yang di Betania Blessing di kota Jambi maupun GPI Keluarga Hemat Rajani di kota Bontang dan juga dimanapun Anda berada, para pemirsa dan juga para kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita selalu mengharapkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah bagian yang selalu diharapkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena kitab saya berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Betapa pentingnya kehidupan kita untuk memiliki berkat daripada Tuhan. Memang dunia dan setan bisa kasih berkat, tapi berkat yang sejati anak Tuhan harus memperolehnya yang datangnya dari Tuhan. Jangan memakai hukum alam, hanya mau semata-mata pakai hukum alam, jangan semata-mata pakai kuasa-kuasa kegelapan untuk mendapatkan yang namanya berkat Tuhan. Itu akan membuat Anda menderita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kalau hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan berkat Tuhan. Tapi bagaimana sikap-sikap anak Tuhan dalam menantikan berkat? Dalam hidup dengan berkat, dalam mengelola berkat, dan dalam dipercayakan oleh Allah ketika berkat Tuhan didatang dalam hidupnya. Fakta mencatat bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang memiliki pandangan yang keliru dengan berkat Tuhan. Di satu sisi ketika dia menantikan berkat Tuhan, dia kecewa ketika dia belum diberkati Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, bahkan ada yang tidak sedikit yang bunuh diri karena kecewa dengan tidak adanya berkat dalam hidupnya. Tapi juga ada orang-orang, bahkan anak Tuhan tidak sedikit yang mengalaminya. Ketika dia diberkati, dia salah menggunakannya. Dia sembarangan menggunakan berkat Tuhan sehingga hidupnya jadi batu sandungan. Sebetulnya Tuhan memberkati kita tujuannya sederhana, supaya lewat hidup kita menceritakan kebaikan Tuhan. Supaya lewat hidup kita yang diberkati Tuhan, kita menjadi perwakilan kerajaan Allah, bahwa memang berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang duniawi. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden diberkati Tuhan. Bahkan yang luar biasa lagi, Abraham diberkati Tuhan, Daud diberkati Tuhan, Nuh diberkati Tuhan, dan juga murid-murid Tuhan Yesus selama dia melayani di zaman Pentakosta juga diberkati Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan itu ketika kita sedang dalam penantian berkat Tuhan, atau ketika saudara sedang dipercayakan berkat Tuhan itu. Alkitab saya berkata lewat teladan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus adalah orang yang paling mengerti untuk menyeimbangkan berkat Tuhan itu dalam hidupnya ketika dia diberkati maupun dia sedang menantikan berkat Tuhan. Bagaimana cara Rasul Paulus hidup dalam menyikapi berkat Tuhan? Yang pertama, Alkitab saya berkata di dalam ayat 11 tadi bahwa Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Saya percaya bahwa berkat kita, setiap orang punya takaran yang berbeda-beda. Anda yang takarannya masih dipercayakan Tuhan berkat sedikit, jangan ngiri atau jangan meniru gaya orang yang mungkin berkatnya banyak. Sehingga Anda berjemawa, sehingga Anda menjadi orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hutang sana, hutang sini, waspadalah dengan yang namanya pay letter atau kartu kredit. Pay letter baik yang di toko-toko online maupun juga yang diberikan sarana-sarana oleh orang-orang di dalam toko-toko online itu berbahaya Bapak Ibu jika Anda tidak bisa menguasai diri dan tidak bisa mencukupkan diri. Orang yang tidak bisa mencukupkan diri adalah orang yang menganggap bahwa keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya. Kita hidup bukan karena keinginan Bapak Ibu. Kita ini diajar Tuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Kalau keinginan menguasai saudara, maka saudara akan menjadi orang yang akhirnya tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara. Hutang pay letter, hutang kartu kredit, bahkan hutang si A, si B, si C, sehingga Anda terlilit hutang dan akhirnya menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Alkitab saya berkata di dalam kehidupan ini bahwa bagaimana Rasul Paulus itu mampu melewati cobaan kondisi hidup, yaitu dalam kekurangan dan dalam kelimpahan dengan cara belajar mencukupkan diri. Kelimpahan tidak membuat Anda sombong, saldo yang naik tidak membuat Anda tinggi hati, kekurangan tidak membuat Anda murtad dan tidak membuat Anda kecewa. Tapi bagaimana kita belajar di dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan kita ini mencukupkan diri. Dan yang menarik sekali, sikap mencukupkan diri ini adalah sikap hati yang sebenarnya tidak terlalu bergantung dengan kondisi atau keadaan. Mau kekurangankah, mau kelimpahankah, saya belajar dan percaya bahwa kalau saya cukup dalam segala kebutuhan materi, sehingga Anda tidak jadi orang yang serakah, tidak jadi orang yang tamak. Orang yang sudah mulai serakah itu adalah orang yang dikuasai oleh keadaan dan keinginannya. Dan yang menarik sekali bahwa Rasul Paulus ini ketika seseorang mampu mencukupkan diri, maka sebesar atau sekecil apapun yang dia miliki tidak akan pernah mempengaruhi sikap hatinya.
Saya rindu supaya Bapak Ibu hari ini memiliki sikap hati yang betul-betul terjaga. Mau kekurangan kita nggak kecewa, kita nggak minder. Mau dalam kelimpahan, mau dalam keberkatan yang luar biasa sekalipun, Anda nggak tinggalkan Tuhan dan tidak sombong dan tidak arogan. Yang kedua yang diteruskan Rasul Paulus dalam hidup kita adalah di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-19. Dikatakan di sana bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19 dikatakan juga, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang kedua yang kita katakan adalah bagaimana kita harus mengandalkan Allah. Bapak Ibu, di dunia ini harta yang kita lihat bisa kita andalkan. Dari mulai berharap akan uang, kemudian menggunakan uang, bersandar akan uang, dan akhirnya dikuasai oleh uang. Sehingga Anda tidak mengandalkan Tuhan lagi. Seringkali kebutuhan, desaan kebutuhan, apalagi besarnya keinginan, membuat kita menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang suka sekali hidup yang selalu bergantung dengan yang namanya materi. Bagaimana hari ini Tuhan mengajarkan pada kita di tengah-tengah sulitnya persaingan bisnis, di tengah-tengah sulitnya kita menjadi orang yang berharap akan yang namanya pemenuhan kebutuhan. Jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Allah. Bukti orang mengandalkan Allah adalah dalam setiap apa yang dia buat, dia selalu mencari Tuhan. Dia kerja, dia cari Tuhan lebih dulu. Dia mencintai ibadah, dia mencintai kebaktian. Di mana ada kebaktian selalu ada dia. Dan dia jadi orang yang tidak pelit, tidak tamak, tidak kikir. Tapi dia bisa belajar untuk percaya bahwa lewat hidupnya banyak orang terberkati. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang berjalan dengan imannya. Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagaimana Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang yang percaya itu diajarkan untuk bergantung pada Tuhan. Ingat janji ini bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, bukan kemauan atau keinginan kita loh Bapak Ibu. Seperti yang kita belajar mencukupkan diri tadi, sikap mengandalkan Tuhan itu juga menghindarkan kita dari perasaan kecewa kepada Tuhan, khawatir akan keadaan, atau sombong karena berkat Tuhan. Saya rindu supaya kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di Bontang maupun yang di Jambi, mulai belajar mengerti bahwa mau kekurangan, mau kelimpahan, tetap Yesus yang kuandalkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan andalkan harta, harta nggak bawa kita mati. Harta tidak bisa menolong saudara. Jangan andalkan deposito saudara. Jangan andalkan usaha dan pekerjaan saudara. Ingat, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Artinya ada waktu yang terus bergulir. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, hidup Anda akan menjadi pribadi yang terus kuat dan kokoh di dalam Tuhan di segala keadaan. Mau di atas gunung, oke. Mau di bawah lembah, oke. Tetap mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang terakhir dikatakan oleh Rasul Paulus lewat kitab Filipi pasal 4 ini, yaitu dikatakan di ayatnya yang ke-14, dikatakan di sana bahwa ayat ke-14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ternyata yang ketiga adalah kita harus belajar mengerti bagaimana jadi orang yang tahu berterima kasih. Orang durhaka itu adalah orang yang suka balas kebaikan orang dengan kejahatan. Maaf kata Bapak Ibu ya, anjing saja kalau kita kasih makan, dia bisa mengerti bagaimana berbuat baik sama orang yang suka menolong dia. Karena saya punya seekor anjing di Surabaya, dan dia mengerti bagaimana mengasihi, menyayangi, dan bergantung kepada tuannya. Tapi seringkali manusia yang katanya bermoral, gak tahu terima kasih. Jangan lupa bahwa keadaan Anda bisa seperti sekarang ini karena dulu Tuhan pernah pakai orang-orang di sekitar Anda untuk bisa membawa Anda menjadi seperti sekarang ini. Kekasih Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Jemaat Filipi peduli dengan kekurangan Paulus. Di ayat 14, Paulus bersuka cita karena kekurangannya ditolong oleh orang-orang di Filipi. Dekat Allah itu tidak harus selalu berupa uang, namun juga berupa hubungan atau relasi yang baik. Saya percaya kalau saudara belajar mengerti bagaimana hidup yang diberkati Tuhan, Anda akan jadi orang yang mengerti bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang yang telah dipakai Tuhan untuk berbuat baik kepada Anda. Sekecil apapun yang telah mereka berbuat, jangan pernah lupa berterima kasih, apalagi kepada Tuhan. Apa ekspresi saya berterima kasih kepada Tuhan? Ibadah Anda meningkat, pelayanan Anda meningkat, nggak angin-anginan, nggak maaf panas-panas tai ayam. Kalau berkat lagi banyak, setia melayani. Kalau nggak ada uang, nggak ada berkat, malas melayani. Itu orang yang nggak tahu terima kasih. Lihat nafas, air mata, cuci darah. Anda diberi Tuhan gratis aliran darah dengan baik. Tulang tidak keropos, tidak harus minum obat, tekanan darah normal. Semua itu karena kebaikan Tuhan dalam diri saudara. Sudahkah Anda berterima kasih kepada Tuhan dengan melayani Dia sungguh-sungguh tanpa pamrih? Haleluya. Kita diajar untuk mengerti bagaimana hidup yang selalu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Doa saya menyertai saudara, belajar mengasihi Tuhan, hiduplah mencukupkan diri dengan apa yang ada, jangan terlibat dengan hutang.
tapi belajar untuk mencukupi diri dengan ada. Andalkan Tuhan dan belajarlah tahu berterima kasih. Itulah sikap orang-orang yang mengerti bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Doa saya menyertai saudara di jemaat yang di Pontang Mulia di Jambi. Percayalah hidup kita ada dalam lingkaran genggaman tangan Tuhan. Dan berkati. Salam dari hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya.